Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Pustaka Guru, dan pada video kali ini kita akan kembali mengupas materi soal seleksi B3K terkait dengan materi yang dari teman-teman yang sudah mengerjakan gitu ya Bapak Ibu. Ini hanya sebatas kisi-kisi seperti apa gambaran soal yang sudah diujikan di seleksi B3K. Nah, kali ini kita di bidang profesional untuk guru SD. Baik, langsung ke teknis soalnya. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Nah, dan sebagainya. Bapak Ibu, ketika menemukan teks yang panjang, kemudian ada paragraf seperti ini, kita langsung ke pertanyaannya saja. Teks eksplanasi di atas termasuk dalam bagian apa? Nah, Bapak Ibu, teks eksplanasi itu sebuah teks yang berisi tentang sebuah proses bagaimana suatu peristiwa alam, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya itu terjadi. Nah, ciri-cirinya adalah dengan penjelasan yang deskriptif dan lugas terhadap sesuatu. Nah, bagian yang pertama teks eksplanasi itu adalah bagian pernyataan umum. Ini yang pertama. Pernyataan umum itu terkait dengan membahas secara singkat mengenai fenomena yang dibahas dan bisa berupa definisi atau arti ya, makna mengenai fenomena tersebut dan penjelasannya secara singkat. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian kedua teks eksplanasi adalah deretan penjelas atau pernyataan penjelas. Nah, dalam pernyataan penjelas ini disertai tentang alasan atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi. Dan biasanya terdiri dari beberapa paragraf untuk deretan penjelas atau pernyataan penjelas ini. Dalam deretan penjelas akan lebih deskriptif dan lebih rinci mengenai penyebab dari sebuah fenomena yang terjadi. Nah, kemudian bagian yang terakhir, yang ketiga adalah interpretasi. Dan ini kalau kita sebut juga dengan simpulan. Dan kesimpulan itu juga sama dengan interpretasi. Nah, dan ini sifatnya opsional, artinya tidak harus ada interpretasi di bagian teks eksplanasi ya Bapak Ibu. Namanya opsional, berarti tidak wajib. Dalam bagian interpretasi ini merupakan bagian kesimpulan atau intisari dari pernyataan-pernyataan umum maupun pernyataan penjelas. Dan ini ada kaitannya dengan campur tangan interpretasi dari penulis. Jadi ada pendapat dari sang penulis, itu yang disebut dengan bagian simpulan atau bagian interpretasi. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat di teks paragraf yang ini, ya, banjir adalah peristiwa. Nah, artinya ini adalah definisi ya, definisi dari sebuah banjir. Nah, definisi itu masuk di dalam pernyataan umum ya Bapak Ibu ya, karena jelas sekali tadi pernyataan umum itu tentang gambaran umum atau yang membahas secara singkat dan bisa berupa definisi ya, arti dari sebuah gejala alam seperti itu. Jadi ini jelas sekali pernyataan umum. Begitu Bapak Ibu untuk memahami struktur atau bagian dari teks eksplanasi itu ada 3 ya. Ada yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian deretan penjelas atau yang disebut dengan pernyataan penjelas, kemudian yang 3 adalah interpretasi atau yang disebut dengan simpulan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Budi mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan keliling 600. Ya, persegi panjang, kelilingnya adalah 600. Nah, jika lebarnya 120, ini ya, lebarnya itu 120. Di sini berarti 120 juga. Maka luasnya adalah titik-titik. Sebelum menghitung luasnya, kita harus mencari yang namanya panjang ya, panjang di sini. Caranya adalah tinggal kurangi Bapak Ibu. Jadi kelilingnya itu 600, itu dikurangi ini 120 kurangi 120. Karena keliling itu kan panjang semua sisi yang mengelilingi di sini. Ya, dijumlahkan ini, dijumlahkan, maka ini 600 keliling ya. Berarti untuk menghitung P-nya, berarti 600 dikurangi 120, dikurangi lagi 120, sama dengan 360. 360 itu untuk 2P ya, kanan atas bawah. Maka nilai P masing-masing tinggal dibagi saja, 360 dibagi 2 sama dengan 180. Ini adalah nilai P ya, meter.
Kemudian luasnya adalah panjang kali lebar. Langsung saja Bapak Ibu, panjangnya adalah 180 dikalikan 120 ya, sama dengan 21.600. Gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah luas lapangan tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu cari dulu panjangnya, kemudian nanti tinggal hitung luasnya adalah panjang kali lebar. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Negara di ASEAN yang wilayahnya negara berbentuk geografis protudit dan penduduknya adalah mayoritas ras Mongol adalah titik-titik. Nah ini ya kata kuncinya. Nah ada empat bentuk geografis di ASEAN. Yang pertama adalah compact. Compact itu artinya menyerupai lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Kemudian fragmented itu kepulauan terpisah-pisah. Contohnya negara Indonesia sendiri. Kemudian elongated, long ya, panjang, berarti bentuknya memanjang. Contohnya adalah negara Vietnam. Kemudian protudit, bentuknya kompleks dan beragam. Protudit itu kompleks dan beragam. Contohnya adalah Thailand dan Myanmar. Nah, Myanmar, Thailand tidak, karena ini kalau protudit Thailand juga iya, tetapi penduduknya yang mayoritas ras Mongol adalah Myanmar ini ya Bapak Ibu. Jadi Thailand juga protudit tetapi penduduknya bukan ras Mongol. Nah demikian Bapak Ibu, ini kaitan dengan ASEAN, ini materi untuk EPS. Nah ini masih sama, mungkin IPS juga. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2019 adalah titik-titik. Nah, yang Bapak Ibu pahami dan mungkin harus hafalkan juga, ini ya Bapak Ibu. Wayang kulit itu tahun 2003, kemudian batik itu tahun 2009, kemudian angklung tahun 2010, Pencaksilat tahun 2019, kemudian pantun yang terakhir adalah tahun 2020. Jadi sangat jelas sekali ya Bapak Ibu, kalau yang tahun 2019 ini adalah Pencaksilat. Nah, kalau soalnya tahun 2020 maka pantun, itu jawabannya. Tergantung Bapak Ibu paham ini ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami ini 5 ini. Nah, sebenarnya bukan hanya 5 ya kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO, masih ada beberapa kebudayaan yang diakui. Contohnya ya tarian itu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Spion mobil menggunakan cermin cembung ya untuk melihat kendaraan di belakangnya dengan jelas. Sifat cermin cembung yaitu titik-titik. Nah, Bapak Ibu, cermin cembung seperti ini, ya. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Ini ya Bapak Ibu, maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian yang B, maya, tegak, dan sama besar itu cermin datar Bapak Ibu, karena sama besar. Kalau cembung itu bendanya diperkecil. Kelihatan lebih kecil ya kalau kita lihat di spion atau di pertigaan atau di tikungan tajam seperti ini, ada semacam cermin cembung yang besar untuk melihat arah yang di tikungan gitu ya, sehingga tidak bertabrakan nantinya. Itu kan bendanya lebih kecil atau bayangannya itu lebih kecil, sifatnya diperkecil biar kelihatan semua Bapak Ibu. Diperkecil itu maksudnya biar kelihatan semua ya, tetapi sifatnya maya dan tegak. Beda lagi dengan cermin ini tegak ya, sama besar. Karena datar berarti kita sama besar, tingginya sama gitu ya. Kalau bayangan cermin cekung itu ada 3 Bapak Ibu, 3 bayangan. Yang pertama tergantung posisinya benda itu ada di mana. Ada yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Ada juga yang bayangannya ini nyata, terbalik, dan diperkecil gitu ya. Nah kita lihat gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau cermin cembung seperti ini dan bayangan kita berdiri di sini ya, maka ini akan mengarah sini dan di sini ya. Jadi cermin cembung itu meluas ya, meluas bayangan arahnya itu meluas. Kemudian nanti akan diperkecil di sini Bapak Ibu. Maka cermin cembung itu sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil yang ini. Tapi tetap tegak Bapak Ibu, tidak terbalik. Beda lagi dengan kalau cermin datar, maka sama ya. Maya, tegak, dan sama besar. Jadi tingginya sama besar Bapak Ibu. Kalau bayangan
Ini untuk cermin datar. Kalau yang ditanyakan datar, berarti ini yang datar ya. Ini yang cembung. Kemudian nyata, terbalik, dan diperkecil. Ini cekung. Kita lihat Bapak Ibu, kalau cekung seperti ini. Nah, itu ada 3 bayangan Bapak Ibu, tergantung posisinya. Ini titik fokusnya di sini. Kemudian kalau kita berdiri di sini, ya, ini seperti ini. Kemudian di sini arahnya ke sini. Kemudian ke sini. Nah, di sini maka bayangannya itu diperbesar. Jadi nyata, tapi terbalik. Jadi kalau kita bercermin di cermin cekung ini, nanti kita terbalik Bapak Ibu, kepala kita itu di bawah gitu ya, kepala kita itu di bawah, makanya terbalik dan diperbesar. Ini cekung. Ada juga cekung yang diperkecil, ada di sini posisinya ketika kita di sini, di bagian di ruang sini agak menjauh ya, nanti seperti ini terus ini, kemudian di sini, nah diperkecil di sini, jadi kita lebih pendek tapi tetap terbalik juga. Nah, ada yang satu lagi adalah maya, kemudian tegak ya, tegak di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita berdiri di sini, di sebelum atau dekat dengan cerminnya, maka ini nanti akan apa namanya, tidak terbalik Bapak Ibu, tidak terbalik tetapi tegak ya. Itu yang ketiga. Jadi cermin cekung itu ada 3 sifat bayangannya. Nah, Bapak Ibu ketika menemukan soal yang cembung, maka jawabannya yang A ya, maya, tegak, dan diperkecil. Kalau cermin datar berarti ini mudah sekali, maya, tegak, dan sama besar. Nah, cekung nanti tinggal posisinya di mana. Nah, ini jawabannya bisa ini, bisa yang C, bisa yang D, maka atau bisa yang satu lagi. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan semakin paham ya terkait dengan sifat bayangan cermin. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Berikut ini perbedaan gema dan gaung ya. Gema dan gaung. Yang benar adalah titik-titik. Ini mungkin soal yang berkaitan dengan perbedaan gema dan gaung seperti apa. Nah, kuncinya adalah kalau gaung ya, gaung itu lebih cepat. Jadi gaung itu lebih cepat dari gema ya. Jadi lebih cepat, itu gaung itu lebih cepat. Gaung lebih cepat artinya kecepatan pantulan suara gaung itu lebih cepat. Kalau A, kecepatan pantulan suara gema cenderung lebih cepat. Itu salah. Yang benar bukan lebih cepat tapi lebih lama ya. Yang A itu harusnya lama. Gema itu lebih lama gitu Bapak Ibu. Nah, jarak sumber gaung gema lebih dekat. Ini juga salah. Jaraknya juga lebih jauh karena lama ya. Karena lama maka jaraknya jauh. Hasil pantulan suara gaung terdengar jelas. Salah ya. Harusnya terdengar tidak jelas atau samar-samar ya, tidak jelas atau samar-samar atau tabrakan ini. Berarti jawaban yang D ini ya. Hasil pantulan suara gaung itu tidak jelas atau bertabrakan. Bertabrakan di sini artinya bertabrakan dengan suara aslinya, gitu ya. Jadi suara pantulannya itu hampir bersamaan dengan suara aslinya, maka tidak jelas dan bertabrakan, gitu ya. Kalau gema itu jelas, lebih jelas karena jaraknya jauh dan kecepatannya lama gitu. Maka gema itu lebih jelas dari gaung. Itu ya Bapak Ibu, terkait pembahasan untuk materi profesional SD. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi Bapak Ibu yang belum tes ini bisa digunakan untuk bahan bacaan ataupun bahan referensi ketika nanti Bapak Ibu mengingat-ingat soal di tes yang akan dilaksanakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah tes kemudian belum lulus atau belum passing grade, jangan berkecil hati, tetap semangat Bapak Ibu karena masih ada tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Dan saya yakin di tahap kedua itu Bapak Ibu nilainya akan melebihi dari passing grade. Kenapa? Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu materi yang diujikan seperti apa, soal-soalnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa fokus kekurangan Bapak Ibu di mana? Di teknisnya, kemudian bagian materi apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa dipelajari. Dan mungkin video-video ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu evaluasi diri dan belajar tentang soal-soal yang mungkin tipenya sama di tes yang Bapak Ibu lakukan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share video ini jika ini bermanfaat.
Salam sehat selalu. Yang penting Bapak Ibu jaga kesehatan agar ketika tes nanti di tahap keduanya maupun yang tahap 1 ini belum selesai diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.